Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses plus bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ibu semuanya, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang tidak akan cair uang PKH di bulan Juli bagi KPM PKH yang tidak memiliki 3 syarat yang nanti insya Allah saya akan jelaskan dalam video ini. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara subscribe video di bawah ini, like dan komen, dan jangan lupa di share kepada anggota-anggota yang lain supaya sama-sama mengetahui informasi yang dibagikan ini. Bapak Ibu semuanya, perlu diketahui bahwasanya program Keluarga Harapan atau yang biasa disingkat PKH adalah program bantuan bersyarat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai saat ini rekan-rekan pendamping PKH masih terus memperbaiki data-data para keluarga penerima manfaat PKH supaya data-data ini nicknya itu padan dengan Disdukcapil. Nah Bapak Ibu semuanya, perbaikan data ini dilakukan batas akhirnya sampai dengan tanggal 30 April 2021. Sekarang itu tanggal 28 ya, besok tanggal 29. Jadi Bapak Ibu semuanya mangga koordinasi dengan pendamping PKH-nya, tanyakan bahwasanya NIK atau NIK nomor induk nomor identitas kependudukan Bapak Ibu semuanya sudah padan belum dengan Disdukcapil. Kalau sudah padan, insya Allah Bapak Ibu semuanya dipastikan akan mendapatkan bantuan PKH di bulan Juli. Tetapi ketika data NIK Bapak Ibu semuanya tidak padan dengan Disdukcapil, maka dipastikan Bapak Ibu tidak akan menerima bantuan PKH di bulan Juli nanti ya. Jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan bantuan PKH di bulan Juli itu, supaya bantuan PKH-nya bisa cair, itu NIK Bapak Ibu harus sudah padan dengan Disdukcapil ya. Mangga yang penasaran bisa koordinasi, bisa dicek lewat pendamping PKH-nya di daerah masing-masing. Baik Bapak Ibu semuanya, yang kedua, persyaratan untuk mencairkan bantuan PKH di bulan Juli itu adalah berkomitmen mengikuti P2K2 di setiap bulannya, yaitu bulan Februari, Maret, dan April ya. Februari, Maret, dan April. Nah, ketika mengikuti terus setiap bulannya dalam pertemuan kelompok ya, namanya di daerah biasanya KPM PKH itu mengenali dengan pertemuan kelompok atau bisa dikatakan dengan sekolah PKH ya. Nah, kalau bahasa kitanya itu adalah P2K2. Nah, Bapak Ibu, ketika tidak menghadiri salah satu pertemuan kelompok di bulan Februari, Maret, April, maka dipastikan Bapak Ibu ini tidak komitmen dalam mengikuti P2K2 di 3 bulan ini. Maka dipastikan pula Bapak Ibu tidak akan bisa cair uang PKH-nya di bulan Juli ya. Jadi Bapak Ibu, ketika pendamping PKH mengundang Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pertemuan kelompok di setiap bulannya, mangga hadir. Karena ketika Bapak Ibu tidak hadir, maka tandanya Bapak Ibu itu tidak komitmen mendapatkan bantuan PKH setiap 3 bulan tersebut ya. Jadi pertemuan kelompok itu menandakan atau salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan PKH di setiap 3 bulan ya. Nah, kalau 3 bulan berturut-turut nggak hadir, dipastikan Bapak Ibu ini nggak komitmen ya, paham ya. Untuk syarat yang ketiga untuk memastikan bantuan PKH di bulan Juli bisa cair, yaitu Bapak Ibu semuanya lolos verifikasi komitmen. Ada verifikasi pendidikan, ini
untuk Bapak Ibu keluarga penerima manfaat yang memiliki anak sekolah baik jenjang SD, SMP maupun SMA ya, 3 jenjang ya, SD, SMP, SMA. Yang kedua itu Bapak Ibu lolos verifikasi kesehatan. Nah, ini diperuntukkan verifikasi kesehatan ini untuk anak usia dini dan untuk ibu hamil. Dan verifikasi komitmen yang ketiga yaitu verifikasi kesejahteraan sosial. Ini diperuntukkan untuk lansia dan disabilitas. Baik, yang pertama adalah verifikasi pendidikan. Untuk pendidikan ini dipastikan anak Bapak Ibu itu mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan absensi 85% ya. Jadi kalau tidak 85% maka dianggap anak Bapak Ibu ini tidak komitmen dan berdampak kepada ibu yang mendapatkan bantuan PKH. Dipastikan tidak komitmen dan dipastikan juga nanti berdampak kepada bantuan Bapak Ibu sama dengan tidak akan cair uang PKH-nya di bulan Juli. Yang kedua itu verifikasi kesehatan. Verifikasi kesehatan ini yaitu bagi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan PKH kemudian komponennya adalah anak usia dini, maka wajib di setiap bulannya, Februari, Maret, April, selama 3 bulan ini itu datang ke posyandu, baik itu mendapatkan vitamin, ditimbang atau diukur berat badannya, tinggi badannya dan sebagainya ya. Nah, dalam setiap bulannya ini wajib hadir. Yang kedua itu adalah ibu hamil. Nah, ibu hamil juga itu wajib untuk memeriksakan kondisi kehamilannya atau kondisi janinnya baik itu di puskesmas atau kepada bidan selama 3 bulan berturut-turut, Februari, Maret, April. Dan yang ketiga, Bapak Ibu harus lolos verifikasi kesejahteraan sosial. Ini berlaku bagi Bapak Ibu yang komponennya adalah lansia dan disabilitas. Lansia itu bisa ada home care, bisa pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan sebagainya. Untuk disabilitas juga sama ya. Jadi Bapak Ibu, persyaratan yang ketiga untuk mendapatkan bantuan di bulan Juli yaitu Bapak Ibu harus lolos komitmen di verifikasi pendidikan, verifikasi kesehatan, dan verifikasi kesejahteraan sosial. Nah, kalau ketiga-tiganya tidak ada yang komitmen atau salah satunya tidak ada yang komitmen, itu dipastikan di bulan Juli Bapak Ibu tidak akan menerima bantuan PKH ya. Jadi perlu saya ulang lagi nih. Syarat yang pertama, NIK Bapak Ibu harus sudah padan dengan Disdukcapil. Kalau belum padan, maka koordinasikan dengan pendamping PKH-nya, atau kalau penasaran bisa koordinasikan, bisa tanyakan kepada pendamping PKH-nya. Yang kedua, Bapak Ibu harus lolos komitmen mengikuti pertemuan P2K2 selama 3 bulan berturut-turut, Februari, Maret, April ya. Jadi kalau dalam 3 bulan ini salah satu tidak hadir, maka dipastikan Bapak Ibu tidak akan menerima bantuan PKH di bulan Juli. Dan yang terakhir itu lolos komitmen verifikasi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ya. Ada 3 macam ya. Ini maksudnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial adalah komponen ya. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan PKH itu Bapak Ibu harus ada komponennya. Lah, komponennya apa saja? Komponennya anak sekolah. Itu untuk pendidikan SD, SMP, SMA. Komponennya disabilitas, itu orang yang punya cacat ya, cacat berat dan sebagainya. Dan komponen kesehatan. Nah, kesehatan ini mempunyai ibu hamil atau anak usia dini ya. Nah, dari 3 komponen ini masing-masing itu jumlah bantuannya itu berbeda.
anak SD berbeda jumlah bantuannya dengan anak SMP. Anak SMP berbeda bantuannya jumlahnya dengan anak SMA dan seterusnya. Dan anak SD, SMP, SMA berbeda bantuannya dengan ibu hamil. Ibu hamil berbeda pula dengan anak usia dini dan sebagainya. Jadi masing-masing komponen dalam bantuan PKH itu ada porsinya masing-masing. Jumlah bantuannya itu tidak sama. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Semoga bantuan PKH di bulan Juli itu dapat dicairkan secara merata. Semua keluarga penerima manfaat PKH yang terbiasa, yang sudah biasa mendapatkan bantuannya, di bulan Juli pun semuanya cair. Saya doakan cair. Doakan kami juga semoga diberikan kesehatan supaya bisa bekerja untuk mendampingi data Bapak Ibu semuanya, untuk mendampingi kegiatan pertemuan kelompok Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Yang baru datang jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe di bawah ini, dengan cara like, komen, dan share video yang sudah saya upload ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.